Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sul wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ila ruhi Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, alhamdulillah saya akan membacakan Ihya Ulumuddin, meneruskan yang kemarin. Beda kitab biasanya beda halaman ya. Kalau di kitab saya sih halaman keempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastamilu rubu'ul ibadati ala asrati kutubin. Ini kami sengaja saya maknani sedikit demi sedikit. Jadi panjenengan bisa memaknani, kalau bisa panjenengan memaknani punya kitab dua. Jadi yang satu dimaknani, yang satu itu untuk latihan. Untuk latihan membaca kitab Ihya Ulumuddin secara kosongan. Jadi jangan hanya sekedar memaknani saja, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastamilu, dan mengandung rubu'ul ibadati, rubu'ul ibadati seperempat beberapa ibadah, ala asyrati kutubin, atas 10 beberapa kitab. Di kitab-kitab itu kalau diterangkan kitab itu artinya kumpulan. Jadi di sini nanti pada pembahasan tentang ibadah, rubu'ul ibadah, itu diterangkan oleh Imam Ghazali 10 pembahasan, 10 kitab atau kumpulan-kumpulan. Kitabul ilmi. Yang pertama adalah kitabul ilmi, kitab ilmu. Kalau kitabu kalau dibaca rofa berarti menjadi khobarnya mubtada' yang mahdhuf. Tapi kalau kitabu bacanya kitabi berarti menjadi badal. Kitabil ilmi, kitab ilmu. Wa kitabi qawaidil aqaidi, dan kitab beberapa qaidahnya aqaid. Nanti diterangkan musonif di halaman berikutnya. Beberapa qaidahnya akidah ini. Wa kitabi qawaidil aqaidi, dan kitab beberapa qaidahnya akidah. Wa kitabi asrari toharoti, dan kitab beberapa rahasianya toharuh. Asror itu artinya hikmah. Apa hikmahnya toharuh ini? Wa kitabi asrari sholati, dan kitab beberapa rahasianya sholat. Kumpulan beberapa rahasianya sholat. Wa kitabi asrari zakati, dan kitab beberapa rahasianya zakat. Wa kitabi asrari siyami, dan kitab beberapa rahasianya puasa. Wa kitabi asraril haji, dan kitab beberapa rahasianya haji. Wa kitabi adabi tilawatil qur'ani, dan kitab akhlak membaca Quran. Wa kitabil adhkari, dan kitab beberapa zikir. Wa da'awati, dan beberapa doa. Saya kalau memaknani beberapa itu artinya jamak. Wa kitabi tartibil awradi, dan kitab mengurutkan beberapa wiridan. Fil awqati, di beberapa waktu. Jadi kitab mengurutkan beberapa wiridan itu aurat itu di setiap waktu. Nanti diterangkan musonif semuanya di pembahasan yang lain. Wa amma rubu'ul adati,
Dan adapun seperempat beberapa adat atau kebiasaan hari-harian, adat itu aktivitas manusia sehari-hari gitu loh. Fayastamilu, maka mengandung ala asroti kutubin, atas 10 beberapa kitab. Di sini nanti akan diterangkan tentang 10 pembahasan. Di antaranya kitab adabil akli, kitab akhlaknya makan. Jadi orang itu kan kalau bisa itu makan itu pakai akhlak, jangan asal-asalan. Kalau kita mempelajari kitab Ihya Ulumuddin ini kalau saya pahami ya, ini kitab tasawuf. Jadi walaupun musonif itu menerangkan tentang fikih, di awal-awal ini kan menerangkan tentang ibadah, tentang muamalah dan lain sebagainya. Tapi beliau menyandarkan pembelajaran fikih dicampur dengan tasawuf. Pertama kali itu kitab akhlaknya makan. Orang kalau makan itu jangan asal makan. Tidak ada orang yang makan apabila makanannya itu tidak dibacakan bismillah, kecuali setan itu masuk. Jadi pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang makan. Di pertengahan makan itu Rasulullah memperhatikan. Kemudian Rasulullah senyum. Lalu Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa panjenengan senyum?" Rasulullah mengatakan, saya melihat orang itu makan, di pertengahan makan dia membaca Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kemudian ada setan yang keluar dari perutnya. Jadi kalau panjenengan makan tidak baca bismillah, secara otomatis setan itu akan masuk. Setan itu akan masuk di organ tubuh kita. Supaya setan itu nggak masuk, caranya usahakan makan itu baca bismillah. Insya Allah nanti akan dikuat tuntas tentang musonif dalam pembahasan tentang adabul akli. Wa kitabu adabin nikahi, dan kitab akhlaknya nikah. Orang nikah juga begitu, nikah jangan asal-asalan. Kalau panjenengan nikah, ini menurut wasiatnya Rasulullah. Dulu Rasulullah itu pernah menasihati sahabat. Apabila engkau punya anak perempuan, nikahkanlah dengan Sayyidina Utsman. Nikahkan dengan Utsman. Ini bukti bahwasanya memilih calon menantu itu usahakan gitu. Yang pertama adalah solih atau solikah. Jadi kalau lelaki orangnya baik, agamanya baik, itu akhlaknya baik gitu. Nomor 2 itu orangnya dermawan, orangnya kaya. Sayyidina Utsman kan kaya, orangnya kaya, dermawan gitu. Kemudian agamanya bagus, kemudian nasabnya bagus, keturunannya bagus. Jadi jangan asal menikahkan. Makanya Rasulullah itu menikahkan putrinya yang namanya Ruqayyah mendapatkan Sayyidina Utsman. Bahkan beliau menikahkan Ruqayyah dengan Sayyidina Utsman itu atas wahyu itu. Jadi Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril, disuruh untuk menikahkan putrinya mendapatkan Utsman. Setelah Sayyidatina Ruqayyah wafat, kemudian Rasulullah pun menikahkan lagi putrinya yang namanya Ummu Kulsum, didapatkan Sayyidina Utsman lagi. Berhubung putrinya Rasulullah udah habis, Rasulullah mengatakan seumpamanya putriku wafat lagi dan aku punya putri lagi, tentu putriku akan kunikahkan sama Utsman. Ini bukti bahwasanya menikahkan atau mencari calon menantu, usahakan orangnya itu yang punya 4 karakter. 1, orangnya akhlaknya baik, agamanya baik. Nomor 2, orangnya dermawan, kaya, dermawan. Nomor 3, nasabnya baik. Dan yang terakhir adalah orangnya ganteng atau cantik.
Mencarikan menantu itu seperti itu. Jangan asal-asalan, jangan cuma penting payu. Kadang-kadang panjenengan itu nikahkan anak itu yang penting payu. Payah itu salah itu. Nggak bener ini. Harus dipilih. Apalagi kalau anaknya masih perawan. Anak itu kalau perawan boleh dipaksa. Ada syaratnya loh itu. Ada syaratnya. Harus sekufu. Kalau nggak sekufu nggak boleh. Nggak boleh itu. Jadi putri panjenengan kan cantik. Didapatkan seorang lelaki yang jelek walaupun dia kaya, nggak boleh, itu haram itu. Makanya Rasulullah pernah mengatakan alikum bil mukafaah, alikum bil mukafaah. Kalau bisa itu ya nikah ya cari yang sekufu, jangan asal-asalan. Wa kitabi ahkamil kasbi, dan kitab beberapa hukum bekerja. Jadi nanti musonif akan menerangkan tentang pembahasan tentang kerja. Kerja yang baik itu bagaimana. Semestinya kerja itu kan harus cari pekerjaan yang halal. Nggak boleh, hukumnya nggak boleh pekerjaan yang haram. Pekerjaan yang haram itu ya seperti kerja di tempat karaoke kan haram. Karena di dalamnya itu kan ada perempuan-perempuan nakal, minum-minuman keras, ya. Kerja di tempat diskotik, ya. Kerja menjual dirinya gitu, ya haram. Jadi kerja itu jangan asal kerja, tapi kerja yang halal. Lagi pula usahakan kerja itu cari pekerjaan yang kira-kira panjenengan bisa ibadah. Lu panjenengan kerja di tempat yang panjenengan nggak bisa ibadah, ini salah. Kadang-kadang ada orang itu jauh-jauh nyampe Korea, nyampe di Korea walaupun gajinya 30 juta. Tapi tidak bisa ibadah. Itu salah itu. Apa manfaat? Sholat 1 rakaat saja dibandingkan dengan dunia seisinya. Itu enggak sambut-sambuti. Lebih utama 1 rakaat. Jadi jangan asal-asal kerja gitu. Pokoknya usahakan kerja itu yang halal. Dan kerja itu yang kira-kira panjenengan bisa melakukan ibadah. Kalau ada pekerjaan yang panjenengan tidak bisa melakukan ibadah, ya jangan. Apalagi kadang-kadang ada orang bekerja kemudian pekerjaannya itu semisal ya perempuan kerja di pabrik, kemudian di pabrik itu diwajibkan tidak pakai kerudung. Ya jangan. Tidak pakai kerudung kan berarti dia melakukan maksiat. Nggak boleh. Wa kitabil halali wal harami, wa kitabil halali, dan kitab halal, wal harami, dan haram. Nanti diterangkan musonif tentang halal haram. Jadi yang halal kita halalkan, yang haram kita haramkan. Nggak boleh terus acak-acakan, ngawur. Maulid Nabi yuk haram itu. Padahal Maulid Nabi kan halal. Jadi kalau ada orang mengharamkan perkara yang sudah jelas-jelas halal, dosa itu. Nggak boleh. Bahkan itu bagian daripada dosa besar. Wa kitabi adabi suhbati, dan kitab akhlak berteman. Kita punya teman itu harus menjaga akhlak. Di antaranya akhlaknya berteman adalah senang memberi dan memaafkan. Punya teman itu ya disedekahi, jangan hanya sekedar teman-teman saja. Punya teman itu disedekahi. Dan apabila teman kamu itu melakukan kesalahan, dimaafkan, jangan tidak. Makanya nggak benar itu ada orang bilang gini, hutang-hutang teman-teman, uang-uang teman-teman, uang nggak kenal teman, itu apa itu? Ngawur itu, nggak boleh. Teman itu kalau bisa itu di atas segala-galanya, lebih-lebih keluarga di atas segala-galanya. Kalau uang nomor 99, nggak boleh panjenengan itu uang-uang, teman-teman, hutang ya harus bayar dan sebagainya. Jangan gitu. Ya kalau kita berteman, kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Dan apabila teman kita ini menyakiti atau mendolimi, dimaafkan. Jangan sampai tidak. Wal mu'asyarati, dan bergaul. Ma'a asnafil khalqi, bersama beberapa golongan manusia. Orang itu kan, kita orang ini kan di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi masyarakat kita ini kan
global ya, sangat bermacam-macam. Di saat kita berteman dengan non muslim bagaimana gitu. Di saat kita berteman dengan orang Islam bagaimana? Apakah mendoakan non muslim itu haram? Tidak. Tidak, mendoakan non muslim itu enggak apa-apa, dengan syarat doanya tidak memintakan ampunan kepada Allah. Kalau doanya memintakan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa mereka, lah itu haram. Tapi kalau mendoakan orang non-muslim biar mendapatkan hidayah, biar hidupnya dibaikan sama Allah, biar dimudahkan permasalahannya, nggak apa-apa. Yang diharamkan itu adalah mendoakan non-muslim supaya dosa mereka diampuni oleh Allah. Lah itu nggak boleh, haram. Apalagi di saat kita bergaul dengan orang Islam. Dalam sebuah hadis itu, al-muslim akhul muslim. Jadi orang Islam itu ya saudaranya orang Islam. Seumpamanya panjenengan punya teman, kemudian teman panjenengan ini punya hajat semisal, usahakan dibantu. Bagaimana caranya? Panjenengan gak usah khawatir, kalau perlu atau berani segala-galanya sama teman. Lebih-lebih teman-teman yang ada di grup ini, yang ada di Facebook ini, semisal ada teman yang punya masalah, selesaikan masalahnya. Atau mungkin ada teman-teman kita masih jomblo, tidak punya istri atau suami, panjenengan usahakan, carikan gitu. Ada beberapa orang yang pandai cari jodoh sendiri, ada beberapa orang yang dikersaki Allah nggak bisa cari jodoh sendiri. Dan memang dunia ini lengkap gitu. Jadi di waktu kita berteman, bergaul dengan berbagai macam karakter orang, coba usahakan pergaulannya ini dengan akhlak yang mulia dan usahakan ditolong, dibantu. Wa kita bil uzlati, dan kitab mengasingkan diri. Kitab uzlah itu artinya kitab membahas tentang menyendiri. Jadi kalau bisa kita ya jangan terlalu sering-sering kumpul sama orang lah. Kumpul sama orang itu kalau manfaat. Kalau nggak manfaat jangan kumpul. Jangan kumpul kalau bisa. Kalau bisa ya menyendiri di kalau bisa kamu itu punya tempat khusus untuk untuk uzlah. Dulu itu ulama-ulama itu punya tempat khusus untuk uzlah. Dulu. Bahkan banyak ulama-ulama yang uzlah di dalam gua, uzlah di dalam rangka untuk tafakur atau untuk menjernihkan mata hati, atau mungkin untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah di saat beliau uzlah ada di Gua Hira. Wa kitabi adabi safari, dan kitab akhlak bepergian. Orang bepergian ini juga ada akhlaknya. Itu dalam madhab Syafi'i itu, orang yang bepergian yang diperbolehkan tidak Jumatan, itu bepergiannya itu syaratnya harus dulu sebelum matahari terbit loh. Kalau mataharinya sudah terbit orangnya bepergian ya tetap wajib Jumatan, nggak boleh tidak. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan apabila ada orang yang bepergiannya sebelum matahari terbit, maka tidak boleh membatalkan puasa, nggak boleh. Cuma ada beberapa ulama yang membolehkan di waktu bepergian walaupun perginya udah siang boleh membatalkan puasa. Alasannya di situ ada perkara yang merukhsahkan atau yang meringankan untuk tidak puasa, yaitu berbentuk safar. Kitab samai, dan kitab mendengar, wal wajdi, dan merasa. Nanti di sana ada ada kitab membahas tentang sama dan wasti. Wa kitabil amri, dan kitab perintah bil ma'rufi dengan baik, wa nahyi, dan melarang anil munkari dari mungkar. Nanti ada kitab membahas tentang amar ma'ruf nahi munkar. Yang pasti di saat kita melihat kemungkaran wajib kita ingatkan, nggak boleh terus kita berdiam diri. Makanya seumpamanya ada bencana, di mana bencana itu yang diadab tidak cuman yang terkena bencana itu tidak cuman orang-orang yang dolim saja, tapi orang-orang yang baik juga terkena. Itu yang asli gara-gara di tengah-tengah daerah itu tidak ada orang yang amar ma'ruf nahi munkar.
Maka biasanya kalau di daerah itu jarang banget orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, Allah turunkan itu musibah. Wa kitab adabil ma'isyati, dan kitab akhlak ma'isyah. Ma'isyah itu akhlak mencari pekerjaan, mencari apa? Mencari pengupo jiwa atau apa bahasanya itu. Jadi apa itu? Bahasa Jawanya sih pengupo jiwa. Artinya ma'isyah itu ya apa? Harta benda yang untuk mencukupi kebutuhan hari-hari kita, ini namanya ma'isyah. Atau nafakoh lah, nafakoh yang mencukupi hari-hari kita, ini namanya ma'isyah. Wa ahlakin nubuwati, dan akhlak kenabian. Wa amma rubu'ul muhlikati, dan adapun seperempat beberapa yang merusak. Fayastamilu, maka mengandung ala asrati kutubin, atas 10 beberapa kitab. Kitabi sarhi ajaibil qalbi, kitab penjelasan beberapa ajaibnya hati. Hati manusia ini luar biasa. Hati manusia ini tidak bisa dilihat ya. Karena hati manusia ini adalah setitik atom atau setitik partikel yang tidak bisa dibagi-bagi lagi, yang diletakkan Allah di jantung. Jadi hati orang itu di jantung. Beda dengan orang punya hati, punya hati. Hati yang bisa dimakan beda, itu namanya tikhal. Namanya tikhal itu. Tapi kalau apa itu? Kalau hati, kolbu itu letaknya di jantung dan tidak mampu dilihat oleh manusia. Apa itu, semua kebaikan orang itu letaknya di hati. Kalau orangnya baik, insya Allah. Kalau hatinya baik, insya Allah semua kehidupannya jadi baik. Tapi kalau hatinya jelek, ya semuanya jadi jelek. Supaya hati kita ini baik, caranya bahan bakar yang kita makan, bahan apa itu, pakaian, tempat yang kita gunakan, yang kita tempati, usahakan harus dalam keadaan halal. Wa kitab riyadotin nafsi, dan kitab riyadotin nafas. Riyadoh itu tirakat. Tirakat bahasa Indonesianya itu melatih. Riyadotin nafsi itu melatih diri. Dan kitab melatih diri. Jadi riyadotin nafas itu nirakati awak, biar apa itu, mentirakati diri sendiri biar tidak terjerumus dalam limbah kemaksiatan atau dosa. Wa kitabi afati syahwataini, dan kitab bahayanya 2 syahwat. Apa itu? Syahwatil batni, syahwatnya perut, wa syahwatil farji, dan syahwatnya farji. Di sini ini syahwat perut artinya itu makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, namanya apa itu, afatnya syahwat perut. Jadi orang makan silakan makan, tapi makan itu usahakan jangan yang haram. Jangan yang haram, jangan yang syubhat, jangan yang makruh, jangan yang khilaful aula gitu. Kemudian yang dimakan itu jangan syubhat. Syubhat itu seperti makan harta negara. Kecuali kalau panjenengan bekerja di apa itu di negara nggak apa-apa. Seperti contoh panjenengan jadi pegawai negeri atau menjadi pejabat, nggak jadi masalah. Yang bermasalah itu kamu tidak jadi apa-apa kemudian makan harta negara. Itu nggak bagus. Nanti diterangkan semua oleh musannif. Wasyahwatil farji, syahwatnya farji. Farji itu dijaga, jangan sampai kita zina. Islam itu lelaki boleh nikah lebih dari 1, boleh 2, 3, 4 gitu. Jadi jangan sampai kita ini terperosok dalam perzinaan.
Di antara keharaman lagi itu kita-kita yang menggesek-gesek versi kita supaya keluar sperma. Itu juga haram, nggak boleh. Nggak boleh itu. Nggak bener itu. Kadang-kadang ada seorang jomblo, ada seorang lelaki, kemudian mereka beli boneka. Kemudian bonekanya dikumpulin. Itu haram itu. Haram. Jangankan boneka, melihat apa? Melihat tembok yang nafsu dan syahwat juga haram. Kenapa haram? Lihat di temboknya ada gambarnya porno, ada gambarnya perempuan telanjang, makanya haram. Kitabu wa kitabi afatil lisani, dan kitab bahayanya lisan. Rasulullah nyampe mengatakan kebanyakan penghuni neraka itu gara-gara ini, gara-gara lisannya ini. Gara-gara lisannya ini. Makanya usahakan dijaga. Ngomong itu dijaga yang baik. Jangan sampai ngomong agar ngomong gitu. Makanya ada sebuah hadis itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Ngomong yang baik-baik, jangan sampai ngomong yang dosa, yang haram. Kadang-kadang pembicaraan kita ini menyakiti orang. Wa kitabi afatil lisani, wa kitabi afatil ghadabi, dan kitab bahayanya marah. Usahakan kamu itu jangan marah. Ada seorang sahabat datang ke tempat Rasul, ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, berikan wasiat kepada kami. Berikan wasiat kepada aku. Rasulullah pun mengatakan, la takdzub, jangan marah. Orang tadi minta lagi nasihat sama Rasul. Ya Rasulullah, ausini. Rasulullah pun menjawab, la takdzub. Tanya lagi, ya Rasulullah, ausini. Rasulullah pun mengatakan, la takdzub, jangan marah. Karena sesungguhnya orang itu kalau marah, maka akal kecerdasan otaknya itu akan dicabut sama Allah. Kejernihan mata hati akan dihilangkan oleh Allah. Bahkan itu orang itu kalau marah pasti akan hilang kontrol dirinya, sehingga menjadikan hati keras. Orang itu kalau sering marah hatinya keras. Apabila orang itu hatinya keras, maka sulit menerima nasihat. Sulit. Lagi pula orang itu kalau hatinya keras kemudian sering marah, jadi gara-gara sering marah kemudian hatinya keras, selain mereka itu sulit dinasihatin, maka hati ini akan mudah menarik setan. Kalau hati sudah diinggapi sama setan, maka kita akan dimudahkan oleh Allah melakukan dosa. Kan berbahaya. Kita wal hikdi, dan dendam. Bolehlah orang menyakiti kita, memusuhi kita, nggak jadi masalah. Itu kan urusan dia. Tapi jangan sampai kita yang disakitin orang kemudian pancingan dendam. Jangan. Udahlah, maafkan. Letakkan dada kita ini dada yang jernih, seluas lautan, setinggi gunung. Usahakan jangan sampai ada orang yang kita dendam. Wal hasadi, dan hasud. Hasud itu dengki. Makna daripada hasad ini adalah dengki atau sakit hati di saat ada orang yang dititipi oleh Allah kenikmatan dan menginginkan kenikmatan itu hilang. Ini namanya hasud. Tapi kalau hanya sekedar kepingin, jadi misalnya ada orang melihat orang kaya bagi-bagi uang, kemudian kamu juga kepingin jadi orang kaya, supaya bisa bagi-bagi uang. Nah itu enggak masalah itu. Nomor dua adalah seorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah atau ilmu agama. Kemudian mereka menghabiskan waktu-waktunya untuk menyebar ilmu agama. La hasada illa fisnatan gitu. Tidak ada kehasutan atau kepinginan kecuali terhadap dua orang, yaitu man atahullahu malan fasallatallahu bihalakatihi. Jadi mereka dikuasakan oleh Allah untuk menghabiskan hartanya untuk disediakan kepada umat. Atau Allahu hikmah, atau orang itu diberi hikmah sama Allah, kemudian hikmah itu diamalkan lalu disebarkan. Diamalkan lalu disebarkan dan lalu diikhlaskan. Wa kitab bidamid dunia, dan kitab
mencela dunia. Dunia ini hanya sebagai batu loncatan untuk bekal-bekal akhirat. Jadi jangan sampai dunia yang kita miliki atau dunia yang kita injak ini kemudian sampai menguasai mata hati kita. Kadang-kadang ada orang hanya masalah fulus itu loh, temen udah jadi pedon. Orang tua itu nyampe dia diakoni orang tuanya. Bahkan yang lebih aneh lagi, istrinya sendiri loh, dalam permasalahan uang itu loh, nyampe istrinya diputus. Ini adalah sebuah kesalahan yang fatal. Wa kitabi dzamil mali, dan kitab mencela harta, wal bukhli, dan bakhil. Rata-rata orang itu kalau nupu-nupu harta sebanyak-banyaknya rata-rata bakhil. Jadi punya harta itu jangan ditumpuk-tumpuk. Punya harta itu ya dibagikan. Dibagikan ya. Kirimkan ke duafa ke fuqara masakin. Ya, jangan sampai harta itu malah ditumpuk-tumpuk. Wa kitabi dzamil jahi, dan kitab mencela pangkat, wariyai, dan riya atau pamer. Begitu juga di waktu kita punya pangkat derajat di tengah-tengah umat, jangan sok, jangan disombongkan dengan pangkat derajat yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Bisa jadi pangkat derajat itu akan hilang, apalagi pangkat derajat duniawi. Pangkat derajat yang ukhrawi kadang-kadang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyampe romonya saya pernah dawuh, apabila kamu belum masuk surga, jangan pernah merasa aman. Kecuali kalau sudah ada di surga, silakan. Wa kitabi dzamil kibri, dan kitab mencela sombong, wal ujubi, dan ujub itu menghirankan diri sendiri, namanya ujub. Jadi apa itu gumun dengan dirinya sendiri atau menyanjung pada dirinya sendiri, itu namanya ujub. Kalau bisa kita hidup ya usahakan gitu. Usahakan jangan sombong dan jangan ujub. Wa kitabi dzamil ghururi, dan kitab mencela tertipu, dan kitab mencela yang tertipu. Jadi apa itu usahakan jangan jangan ketipu di dunia ini. Di dunia ini kan tujuan kita hidup kan untuk ibadah kan. Kalau ada orang hidup ini untuk ibadah, kemudian ada orang meninggalkan ibadah untuk dunianya, kan lucu, bin ajaib itu. Wa amarubul munjiyati. Ya teman-teman semuanya, sampai di sini kajian saya. Semoga manfaat barokah, karena besok pagi harus tampil lagi. Ini kebetulan kami ada di Batam, tidak bisa kajiannya tidak bisa lama karena harus menyiapkan istirahat yang maksimal. Saya sudah 2 hari belum istirahat. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.